Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya panggil teman-teman saja ya, biar lebih chill. Baik, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu supaya diberi kelancaran dan kemudahan dalam memahami materi. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, teman-teman, saya yakin pasti sudah kenal dengan penyanyi Indonesia yang sudah go internasional yang namanya Rich Brian. Yang ngefans sama Doi pasti tahu nih kalau baru-baru ini dia bikin geger gara-gara ada penampakan Indomie di video klip Love in My Pocket-nya. Adegan Rich Brian makan Indomie ternyata sebagai wujud representasi kecintaannya kepada tanah air loh. Dalam sosiologi, tindakan Rich Brian ini merupakan usaha integrasi melalui proses akulturasi, yang mana meskipun Rich Brian sudah lama menjadi penyanyi internasional di 88 Racing, bahkan akan melebarkan karirnya ke Amerika, tetapi ia tidak meninggalkan unsur budaya negerinya, yaitu makan Indomie. Selain akulturasi, integrasi juga dapat dilakukan melalui dua proses lainnya, yakni asimilasi dan akomodasi. Tapi sebelumnya saya ingin sedikit merecall memori kalian tentang apa sih integrasi sosial. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur yang berbeda ini dapat meliputi perbedaan kedudukan sosial, ras, etnik, agama, bahasa, kebiasaan, serta sistem nilai dan norma. Mengapa materi ini menjadi penting? Karena setelah mempelajari ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan dan mengidentifikasi mengenai proses integrasi sosial secara tepat, baik, dan benar, kemudian mampu menjelaskan kembali materi yang sudah disampaikan, baik secara lisan maupun tulisan, dengan dikaitkan pada realita kehidupan masyarakat sekitar. Nah, seperti yang saya sebutkan di awal, proses integrasi meliputi akulturasi, asimilasi, dan akomodasi. Pertama, kita bahas mengenai akulturasi. Menurut Kuncoro Ningrat, akulturasi adalah proses perubahan yang ditandai dengan terjadinya penyatuan dua kebudayaan yang berbeda. Namun, masing-masing kebudayaan masih mempertahankan ciri khasnya. Selain contoh Rich Brian tadi, akulturasi juga dapat kalian lihat pada bangunan Masjid Menara Kudus yang memiliki corak kebudayaan Jawa, Hindu, dan Buddha yang berpadu dengan Islam, dan jadilah Masjid Menara Kudus. Saya punya rumus jitu supaya kalian mudah mengingat pengertian akulturasi nih, yaitu A plus B sama dengan AB. Gimana tuh maksudnya? Anggaplah corak kebudayaan Jawa, Hindu, dan Buddha dengan simbol A, dan unsur Islam dengan simbol B, dan hasilnya merupakan perpaduan dari keduanya, yakni Masjid Menara Kudus dengan simbol AB. Lanjut ke proses integrasi yang kedua, yakni asimilasi. Asimilasi merupakan suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang ada di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Kalau akulturasi masih mempertahankan unsur budaya lama, asimilasi justru melahirkan kebudayaan baru yang berbeda dari budaya sebelumnya. Maka, rumus asimilasi menjadi A plus B sama dengan C. Misalnya, kawin campur atau pernikahan beda etnis antara Indonesia dengan simbol A dan Amerika dengan simbol B akan melebur menghasilkan anak yang berparas blasteran dengan simbol C. Teman-teman jangan lupa, kalau asimilasi hanya bisa terjadi apabila ada unsur kebudayaan asing yang dapat diterima oleh masyarakat.
Kebudayaan asing akan relatif mudah diterima apabila memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, tidak ada hambatan geografis seperti daerah yang sulit dijangkau. Kedua, kebudayaan yang datang memberikan manfaat yang lebih besar bila dibandingkan dengan kebudayaan yang lama. Ketiga, adanya persamaan dengan unsur-unsur kebudayaan lama. 4. Adanya kesiapan, pengetahuan, dan keterampilan tertentu. Terakhir, kebudayaan itu bersifat kebendaan. Nah, sampailah kita pada proses integrasi yang terakhir, yakni akomodasi. Surjono Sukanto mengartikan akomodasi sebagai suatu proses usaha manusia untuk meredakan pertentangan dan mencapai kestabilan. Akomodasi di dalam masyarakat diharapkan dapat menyelesaikan pertentangan atau konflik tanpa menghancurkan pihak lawan dan menjadikan interaksi yang bersifat lebih damai. Sebenarnya, akomodasi sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Contohnya, ketika Dinda berselisih paham dengan Eri yang akhirnya melibatkan Bu Ane sebagai guru BK untuk mendamaikan. Akhirnya, Dinda dan Eri justru dapat bersahabat hingga sekarang. Baik, materi pada hari ini sudah selesai. Saya sangat paham apabila pembelajaran daring seperti ini akan menimbulkan pemahaman yang kurang optimal. Maka saya persilahkan apabila ada pertanyaan, silahkan kirim pertanyaan yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Dan pertanyaan tersebut digabung dengan hasil rangkuman materi hari ini dengan pemahaman atau tata bahasa kalian sendiri. Cukup 1 halaman saja. Kemudian dikirim melalui alamat email saya di nursuciindiani18@gmail.com sebagai tanda kehadiran kalian pada pertemuan kali ini. Saya tunggu sampai maksimal pukul 9 malam ini. Untuk ulangan harian, berikut ketentuannya. Baiklah, sebelum mengakhiri kelas, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan jangan lupa, persatuan tidak membuat yang satu lebih rendah dari lainnya. Bersatu atas segala perbedaan justru semakin menguatkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.